banyak orang-orang di Gaza yang saking beratnya penderitaan mereka, saking beratnya ujian mereka menginginkan kematian. Ada anak yang berkata, kayaknya aku cuma bisa makan daging di surga. Kayaknya untuk menghilangkan semua penat ini kayaknya adalah kematian. Ya, saking sudah sangat-sangat beratnya penderitaan yang mereka rasakan. Gitu, maka mari kita lakukan yang lebih dari sekedar doa. Ya, terima kasih Kak Aisyah dan teman-teman panitia semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai dengan memanjatkan puji dan syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuannya ya, pertemuan insyaallah dalam bersama-sama kita membela Palestina. Ini adalah pertemuan yang luar biasa penuh dengan rahmat dan hidayah Allah. Bersyukur atas kesehatan di sini banyak teman-teman ini ya, runner nih, para pelari, run for liberation, insyaallah lari untuk pembebasan Palestina ya, bukan lari dari kenyataan. Dan nikmat iman dan berbagai limpahan tak terhingga dari Allah untuk kita semua. Kita awali dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita panjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti insyaallah. Dan semoga berkumpulnya kita di sini, kita pengen sama-sama tahu tentang bagaimana sejarah Palestina, apa itu Nakba dan seterusnya. Ini dalam rangka menambah ilmu kita agar kita bisa lebih lantang lagi bersuara ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, kita mulai. Ini sebenarnya cerita-cerita aja ya. Gak usah serius-serius banget. Kita akan cerita sebenarnya tentang apa itu Nakba, kemudian apa yang bisa kita ambil hikmahnya buat kita sendiri, dan sikap kita seperti apa dalam menghadapi isu-isu seputar kepalestinaan. Bismillah, ini akan menjadi cerita yang banyak sedihnya sebenarnya ya, karena Nakba itu adalah sebuah tragedi, sebuah kekejaman yang sangat-sangat luar biasa. Tapi semoga dari kesedihan ini, dari kemarahan kita sama-sama hari ini melihat kezoliman yang terjadi pada saudara-saudara kita, ini kita ubah jadi energi yang positif, energi untuk membela lebih luar biasa lagi untuk teman-teman Palestina. Oke, boleh next. Tadi ya aku kasih judulnya Nakba, luka Palestina dan amanah kita. Ini ada dua hal yang saling berkaitan antara luka dan amanah. Ternyata kita punya andil semua. Nah teman-teman, kenapa tema ini kita angkat? Kenapa Nakba ini harus kita peringati tragedinya? Karena kita ini adalah generasi yang lahir, kita sudah melihat Israel itu eksis sebagai entitas yang eksis. Ya, teteh misalnya Gen M nih, kelahiran 90-an ya. Di sini yang lahir 90 ada teman-teman. Lahir 90 itu kalau ngelihat peta ya udah kebagi dua. Kita udah tahu aja Gaza, Israel, tepi barat. Apalagi Gen Z, apalagi Gen Alpha itu makin lama akan makin jauh dengan tragedi, dengan sejarah yang namanya Nakba. Kalau kita nggak cari tahu, kalau kita nggak suarakan, maka orang-orang yang lahirnya sekarang ya dia akan taunya oh ya udah ada negara yang bernama Israel. Kalau kita Google ya, kita teman-teman buka Google Map kemudian ketik Palestina, itu yang muncul adalah yang seperti di layar ini, yang muncul Israel, jalur Gaza, tapi barat. Gak ada Palestinanya. Ya udah lama, ini udah sangat lama sama Google dihapus adanya Israel. Atau kalau teman-teman ngelihat apa vlog misalnya di YouTube atau di TikTok atau di Instagram, ada influencer lagi jalan-jalan ke Israel, ya kita nggak akan lihat ada tragedi di sana. Kita akan lihat oh bagus ya Israel,
ada apa misalnya ada gedung-gedung yang mewah, yang canggih. Oh ternyata kotanya rapi loh. Oh ternyata banyak loh di sana keindahan-keindahan alamnya, itu yang akan kita lihat. Ataupun misalnya kalau ada influencer yang lagi ngevlog di Masjid Al-Aqsa gitu, kita ngelihat, kita juga akan ngelihat sesuatu hal yang aman-aman aja. Oh itu wajar-wajar aja. Wah Al-Aqsanya aman, kita bisa sholat di sana, situasinya tenang dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau kita lihat dari banyak media, dia akan menampilkan hal-hal ya udah itu jadi sesuatu hal yang sewajarnya. Seakan-akan Israel dan Palestina itu bisa berdiri berdampingan dengan baik-baik saja gitu. Bahkan negara kita kalau secara posisi politiknya itu mengakui two-state solution. Sampai saat ini kalau dari negara kita itu mengakuinya, oke, ada Israel, ada Palestina, dua-duanya harus seiring sejalan dan tepi barat dan Gaza itu harus dihargai itu ya, yang diperjuangkan. Walaupun itu juga udah alhamdulillah banget ya kalau tepi barat dan Gaza tuh gak diotak-atik. Tapi kalau kita lihat sejarah ya harusnya semuanya itu adalah wilayah Palestina. Gitu. Kemudian kalau kita lihat tembok ratapan tuh ada suka ngeliat ya misalnya kalau di media ada orang-orang Yahudi yang mereka meratap di tembok ratapan. Dulu ketika aku belum memahami tentang belum belajar tentang sejarah Palestina, aku memandang orang-orang Yahudi yang melihat atau meratap di tembok ratapan, ya udah itu emang hak mereka beribadah di sana. Emang ada bagian dari Masjid Al-Aqsa yang itu ada sebagian ada plaza ya, namanya plaza tembok ratapan, yang memang mereka boleh beribadah di situ. Itu jadi sesuatu hal yang udah seharusnya. Padahal kalau kita ngelihat sejarah, mereka harusnya nggak di sana ibadahnya. Itu tembok ratapan adalah tembok buruk loh. Tempat Rasulullah menambatkan buruknya ketika mau Isra Mi'raj. Itu harusnya mereka tidak meratap di sana. Mereka tidak beribadah di sana, itu bukan hak mereka. Dan seharusnya di plaza tembok ratapan itu, tadi ya yang ada gambar orang Yahudi lagi meratap itu, di plazanya itu tadinya adalah rumah-rumahnya Muslim yang diratakan di sana, orang-orangnya digusur di sana dan bahkan ada sebagian yang syahid karena tertimpa bangunan karena digusur dengan paksa. Itu kalau kita melihat sejarahnya. Atau banyak juga generasi sekarang yang melihat orang-orang Yahudi melakukan ritual Talmudiyah beribadah ke dalam Masjid Al-Aqsanya langsung. Itu juga jadi sesuatu pemandangan yang jadi sangat sering kita lihat. Dan ketika nggak ada yang ngasih tahu, harusnya nggak kayak gitu loh. Harusnya mereka nggak boleh melakukan itu loh. Akhirnya itu bisa menjadi normalisasi. Jadi kayak ya udah fine aja Israel Palestina, kenapa sih ribut-ribut banget dan seterusnya. Itu makanya kita perlu ngebahas kisah tentang Nakba ini. Lanjut. Nah, sebelum ke sejarah Nakba, aku baru ingat ketika bikin materi ini, aku tuh baru ingat, oh ya ternyata aku sama Teh Imun pernah bertemu saksi mata yang merasakan tragedi Nakba. Itu 2016, udah lama banget, udah 9 tahun yang lalu berarti kan. Terus ingat, oh iya dulu kan waktu ke Istanbul itu pernah wawancara dengan Uncle Shaukat namanya. Uncle Shaukat dia itu adalah, ini agak susah nih, teman dari keponakannya Izzuddin Al-Qassam. Jadi mereka seangkatan lah, pernah ketemu lah sama Izzuddin Al-Qassam. Teman-teman kalau yang belum tahu, Izzuddin Al-Qassam itu kan hari ini diangkat menjadi nama sayap militernya Hamas ya, Brigadir Izzuddin Al-Qassam. Nah Izzuddin Al-Qassam itu adalah Pak Uncle Shaukat ini salah satu timnya lah. Jadi ketika wawancara, ketika bertemu dengan beliau
Beliau ini waktu kita ketemu umurnya 86 tahun. Kalau sekarang seingatku sudah meninggal, insya Allah semoga husnul khotimah ya, mendapatkan kematian dan tempat yang terbaik. Uncle Shaukat ini ketika ditemui umurnya 86 tahun dan seperti yang ada di foto, udah sangat tua kelihatannya. Udah sangat keriput, ada banyak sekali bercak-bercak coklat di kulitnya. Kemudian matanya itu rabun, kalau ini agak blur maaf ya. Matanya tuh agak rabun, semuanya sudah beruban, jalannya tuh udah lambat, udah harus dipapah. Kemudian pendengarannya juga sudah sangat berkurang kemampuannya, sehingga ketika kita wawancara sama Uncle Shaukat itu harus teriak-teriak. Jadi kayak gak sopan gitu teriak-teriak, tapi emang harus kayak gitu karena kalau enggak Uncle Shaukat gak akan dengar. Nah itu adalah foto Uncle Shaukat ketika masih muda, ketika beliau menjadi pejuang. Tapi aku lupa yang kanan atau yang kiri. Di antara itu ya, itu Uncle Shaukat ngasih lihat ini foto saya waktu masih muda. Jadi ternyata teman-teman ketika masih muda, Uncle Shaukat ini tidak disibukkan seperti remaja-remaja pada umumnya ya, belasan 20 tahunan awal yang biasanya sibuk kongko-koko gitu ya, atau terlibat romansa cinta. Kalau Uncle Shaukat, beliau menjadi pejuang, Masya Allah. Jadi kalau kita ngelihat, teman-teman suka lihat gak sih kalau ada video-video dokumentasi para pejuang hari ini yang pegang RPG, pegang Yasin, itu bergerilya dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu lubang ke lubang lainnya, dari satu reruntuhan ke reruntuhan lainnya. Kira-kira gambarannya tuh kayak gitu. Cuma dulu gak ada kamera action aja yang ditaruh di kepala ya, jadi gak kelihatan. Tapi kira-kira gambarannya seperti itu. Uncle Shaukat bersama pejuang-pejuang lainnya ikut melindungi ya desa-desa yang waktu itu dijajah sama pasukan Israel. Dulu namanya bukan, kalau sekarang kan IDF, kalau dulu namanya Haganah, pasukan Haganah dan Irgun, karena entitas Israelnya tuh belum ada. Kita sebut entitas ya, bukan negara. Kalau negara tuh sesuatu yang diakui dan legal secara hukum. Kalau entitas tuh belum diakui secara hukum. Dan inilah yang luar biasa yang aku sangat-sangat belajar dari sosok Uncle Shaukat adalah semangatnya akan perjuangan. Semangatnya akan, dia tuh merasa sangat-sangat bersalah dan merasa sangat aneh ketika dia hari ini ada di Istanbul. Itu dia mengucapkan dengan kalimat yang bergetar, dengan suara yang bergetar, dengan mata yang berkaca-kaca menahan tangis. Dia bilang, aku merasa aneh ada di sini. Aku harusnya ada di Gaza, aku harusnya ada di Palestina berjuang sama para pejuang yang lainnya saat ini. Kenapa aku ada di sini? Gitu ya. Jiwanya itu seakan-akan kalau gue masih kuat, kalau gue masih bisa nih angkat senjata, pengennya angkat senjata berjuang. Gitu ya. Ini adalah kalimat yang sangat-sangat menampar aku waktu itu. Dulu tuh aku waktu wawancarain beliau 2016 itu tingkat akhir kuliah. Saat itu masih sangat-sangat gak ngerti apapun tentang Palestina. Masih banyak gabutnya. Pokoknya masih sangat jauh lah ya dari sosok pejuang seperti Uncle Shaukat. Kemudian entah mengapa Allah pertemukan dengan sosok Uncle Shaukat. Di situ sangat-sangat tertohok dan tertampar kayak, lo itu yang masih muda, lo tuh yang masih muda yang harusnya lebih punya semangat juang. Tapi kenapa justru di saat itu aku sangat-sangat buta dan belum melakukan apa-apa tentang Palestina. Dan akhirnya itu jadi titik balik aku, oh iya berarti hari ini harus berubah deh kayaknya. Gak boleh jadi orang yang apatis lagi. Gak boleh jadi orang yang hanya yang penting gue senang, yang penting gue happy, nyaman dan seterusnya. Tapi ada masalah yang sangat-sangat besar yang terjadi di hadapan kita semua. Dan itu ada di Palestina saat ini dan terus berlangsung sampai sekarang. Ini satu kalimat yang aku highlight sama Uncle Shaukat. We seek jannah, they seek life.
Kenapa saat itu Uncle Shaukat dan para pejuang lainnya sangat berani? Karena yang mereka harapkan adalah surga. Sedangkan tentara-tentara Irgun dan Haganah ini yang mereka cari adalah kehidupan, yang mereka cari adalah dunia. Ini yang akhirnya membuat mereka bisa ya banyak membunuh juga pasukan-pasukan dari Irgun dan Haganah ini. Dan semangat yang sama kayaknya masih kita temui ya dalam pejuang-pejuang yang kita lihat saat ini. Bagaimana mereka, ada satu kisah yang pernah aku tahu dari Teimun. Ada serombongan pejuang gitu ya yang dia mau menghadapi tentara Israel. Sebelum berjuang mereka ngundi dulu. Siapa nih yang kira-kira bakal maju. Tapi diundi itu bukan karena pada dorong-dorongan. Kamu aja duluan gitu ya. Bukan karena dorong-dorongan takut mati. Tapi karena pengen duluan. Siapa nih yang maju. Semuanya tuh pada pengen duluan maju sehingga harus diundi siapa yang duluan. Akhirnya ketemu nih satu orang. Dia keluar namanya, dia yang akan maju. Tiba-tiba ada temannya nangis. Nangis terseduh-seduh udah kayak anak-anak, udah kayak anak kecil deh, nangis, kejer, terus ditanya, "Kamu kenapa nangis?" "Demi Allah tadi malam aku bermimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah mengatakan kalau hari ini aku akan bertemu dengan Rasulullah. Itu maka demi Allah hari ini aku sangat-sangat ingin bertempur hingga syahid." Akhirnya undiannya dikasih kepada pejuang ini nih yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan benar ternyata hari itu dia syahid dan menunaikan janjinya. Ya, dia syahid dan ingin bertemu Rasulullah. Ini kan logika-logika yang kadang kita tuh nggak ngerti gitu. Ya kita yang kadang-kadang kalau ada ajakan kebaikan aja kita mikirnya 1000 kali gitu. Apalagi kalau ada momen yang akhirnya membuat kita menyerahkan nyawa kita. Ini logika-logika yang kita nggak ngerti. Ya. Tapi inilah yang mereka rasakan. Ya orang-orang yang jiwanya tuh nyari surga. Ya yang kalau mereka berjuang, mereka mati, itu yang mereka inginkan. Itu yang mereka perjuangkan. Ini ya salah satu kesaksian para pejuang yang mereka akhirnya menyaksikan Nakba itu sendiri. Semoga kita bisa ngambil pelajaran dari Uncle Shaukat. Oke, next. Itu intermezzo. Oke, jadi sebenarnya apa itu Nakba? Ya mungkin banyak yang akhir-akhirnya sering dengar Nakba apa sih? Kalau kita ngomongin Nakba, kita akan melihat sejarah Palestina. Ini teman-teman sudah melihat ya bagaimana peta Palestina dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat di yang paling kanan itu kan ada dari peta sebelum tahun 1920. Ini nggak ada keterangan ya, aku jelasin ya. Yang warna ungu ini adalah peta Palestina. Warga asli Palestina, rakyat Palestina tuh yang warna ungu. Kalau yang ada item-itemnya di yang 1922 sampai 1948, ini adalah desa-desa yang mulai diduduki oleh orang-orang Yahudi. Gitu. Jadi yang kalau yang putih ini udah yang entitas Israel. Ya, jadi kita bisa ngelihat bagaimana di tahun 1920 bahkan sebelum 1920 itu petanya full semuanya warna ungu. Berarti apa? Palestina sebelum ada entitas Israel itu ada orangnya di situ. Ya, ada rakyat Palestina yang udah eksis selama ratusan tahun mereka tinggal di sana. Ya, mereka bergenerasi-generasi ada di sana. Ya, Insya Allah. Jadi ini yang harus kita tahu bahwa sebelum hari ini kita kan ngelihat peta yang paling kanan nih yang today. Yang kita taunya Gaza sama tepi barat tadi ya, yang kalau kita googling Google Map yang kelihatan Palestina, ya udah Gaza sama tepi barat. Itu sekarang. Tapi dulu sebelum 1920 semuanya masih full semuanya rakyat Palestina. Nah, barulah ketika teman-teman tahu ya, insya Allah kayaknya udah ngikutin nih sejarah Palestina. Di 1917 itu ada deklarasi Balfour kan, yang Inggris mengizinkan dalam tanda kutip ya, padahal nggak ada tuh harus ya negara yang lebih kuat bisa ngizinin suatu golongan itu tinggal di negara lain yang eksis ya. Deklarasi Balfour mengizinkan orang-orang Yahudi boleh tinggal di Palestina dengan syarat menjaga kedamaian ya.
Ini mah omon-omonnya doang. Boleh bermigrasi ke sana. Akhirnya di map yang kedua tuh 1922 sampai 1948 terjadi migrasi besar-besaran. Perpindahan ratusan ribu orang-orang Yahudi ke Palestina. Di situ udah mulai tuh banyak keanehan, kok tiba-tiba banyak banget orang Yahudi yang beli tanah Palestina sampai berpuluh-puluh hektar gitu ya. Sampai saat itu ulama-ulama itu ngasih fatwa nggak boleh menjual tanah ke orang-orang Yahudi. Ya karena udah melihat nih ini ada sesuatu yang gak beres yang harusnya tidak bisa dilanjutkan. Gitu. Kalau dulu ya orang-orang Palestina sama sekali nggak tahu nih kalau bakal berdiri sebuah entitas Israel. Mereka ya udah taunya ya jual beli tanah aja kayak biasa. Gitu. Tapi ternyata ada migrasi yang sangat terjadi besar-besaran. Nah di 1947 barulah ini juga sangat-sangat cacat ya di mata hukum internasional. UN, PBB ngasih tiba-tiba ketok palu kalau Palestina dibagi dua kayak gini nih. Hampir 50-50 lah ya. Palestina yang ungu, entitas Israel yang abu-abu. Itu 1947. Ya, baru 1948 terjadilah tragedi Nakba itu. Di mana tiba-tiba setelah tahun sebelumnya PBB mengesahkan pembagi dua, tiba-tiba datanglah itu tentara-tentara yang namanya saat itu Irgun dan Haganah melakukan pembantaian yang sangat-sangat brutal. Yang aku baca ada salah satu saksi mata Nakba, ketika dia dalam tragedi itu dia melihat papan tulis sekolahnya itu ada tulisan mulai saat ini PBB membagi dua tanah Palestina menjadi milik Israel dan Palestina. Itu yang dia ingat. Itu jadi ini sebuah kejahatan atau tragedi yang sangat-sangat kejam ketika pembantaian itu dilakukan secara masif di 530 desa. Ya, kalau kita baca ya tragedi Nakba, bayangin aja kita lagi di rumah, kita lagi melakukan aktivitas yang seperti biasa, tiba-tiba ada bom, ada meriam, ada tembakan membombardir rumah kita. Tiba-tiba ada tentara gedor-gedor pintu rumah kita, kemudian nyeret semua orang yang ada di rumah dan membantai semuanya di jalanan. Ini tragedi yang sangat-sangat traumatik gitu buat orang-orang Palestina ya, kalau kita lihat dari sejarahnya. Gitu. Dan akhirnya karena itu banyak yang langsung memilih pergi mengungsi di sekitar Palestina atau keluar Palestina tadi ya, yang ke daerah-daerah yang memang masih menjadi milik Palestina. Ada yang ngungsi ke Gaza gitu. Makanya sekarang Gaza itu 70%-nya tuh bukan orang yang lahir di Gaza, itu dari berbagai macam wilayah Palestina yang mereka mengungsi ke sana, yang mengungsi ke berbagai tempat atau keluar Palestina dengan anggapan ini mungkin cuma konflik sementara. 2 atau 3 minggu lagi atau 1 bulan lagi aku akan kembali untuk masuk lagi ke rumahku. Banyak sekali yang orang-orang Palestina yang berpikirnya seperti itu. Aku ingat dulu waktu 2016 atau 2018 ya. Kayaknya 2016 juga. Waktu itu juga sama Teimun melakukan liputan mendalam juga ke Reyhanli di Turki Selatan. Di situ ada banyak banget pengungsi Suriah dan pengungsi Palestina. Salah satunya dia menceritakan namanya Uncle, aku lupa namanya. Pokoknya Uncle itu menceritakan kisah ibunya, karena ibunya yang ngerasain Nakba. Ibunya ini lagi manggang ayam sama bikin sup di kompor. Tapi kemudian mendengar suara tembakan, suara bom dan sebagainya, kemudian langsung keluar, nguncing pintu keluar. Kemudian uncle-nya tuh ketawa-tawa nyeritainnya karena mereka mikirin kira-kira nasib ayam panggangnya gimana ya, kira-kira nasib supnya gimana ya gitu. Itu karena mereka sangat-sangat mengira akan balik lagi ke rumah. Kayaknya ini cuma sebentar aja terus kita akan balik lagi. Banyak sekali orang-orang Palestina yang saat itu berpikirnya seperti itu. Ya, tapi ternyata ketika mereka keluar dari rumahnya, ketika mereka keluar dari Palestina, mereka tidak kembali sampai hari ini.
dari ibunya, kemudian punya anaknya, punya cucunya, punya cicitnya, semuanya nggak ada yang kembali ke Palestina sampai hari ini. Ya, itu yang akhirnya terjadi ya, pengungsi Palestina itu tersebar kemana-mana ya, karena ada tragedi dari Nakba itu. Nah, sampai post Nakba, sampai today itu semuanya terus tergerus wilayah-wilayah Palestina. Terus ada ancaman, terus ada bom, terus ada pembantaian, terus ada genosida terjadi sampai sekarang. Ya bahkan sekarang yang di Gaza itu semakin parah ya, sejak 7 Oktober 2023 itu genosidanya semakin brutal. Nah, ini yang harus kita lihat secara komprehensif, yang harus kita lihat secara sudut pandang sejarah dari 1917 sampai hari ini. Ya nggak bisa kita ngelihat, ini gara-gara 7 Oktober 2023 nih, gara-gara pejuang mulai nyerang dulu nih, nggak bisa. Ya itu mereka sedang mempertahankan tanahnya. Ya, ini yang harus kita pahami sebagai generasi yang lahir ketika entitas Israel udah eksis. Kita harus paham bahwa yang memulai penjajahan, yang memulai pembantaian itu dari entitas Israel. Ya, lanjut. Ini ya titik-titik, kalau teman-teman lihat, titik-titik hijau ini adalah desa-desa yang dicaplok ya, atau yang sama tentara Irgun dan Haganah itu dilakukan pembantaian yang sangat-sangat brutal, itu sangat banyak. Ya, dan ini nggak terjadi sehari atau 2 hari ya. Nakba itu tragedinya memang 15 Mei gitu ya, diperingati. Tapi itu terjadinya kayak 5 tahun, 10 tahunnya tuh sedikit demi sedikit desa-desa tuh udah mulai dilakukan pembantaian, pengusiran dan seterusnya. Ya, ada 30 pembantaian, ada 530 desa yang dihancurkan, 13.000 orang gugur, 750.000 menjadi pengungsi. Ya, inilah yang akhirnya tak jauh gitu ya dari peristiwa Nakba berdirilah entitas Israel. Ini foto-fotonya ya, kita melihat bagaimana orang-orang Palestina saat itu membawa barang-barang yang bisa mereka bawa ya, untuk akhirnya mereka menjadi pengungsi. Kalau foto yang bawah ini pembantaian Deir Yassin, salah satu nama desa, itu juga yang sangat-sangat kejam ya kalau kita lihat tuh bagaimana sebuah kota dilempari dengan meriam, kalau dulu meriam. Jadi sebenarnya emang mirip-mirip aja kayak sekarang gitu. Kalau sekarang dengan senjata yang lebih canggih, sekarang udah ada drone, sekarang udah ada rudal-rudal dan seterusnya, pembantaiannya tetap dilakukan. Makanya tadi ya judulnya pencaplokan yang tak pernah usai. Ya bahkan Gaza yang udah kecil itu sekarang juga semakin menyusut kan, karena terus dibombardir oleh Israel. Boleh lanjut. Dan ini terus terjadi sampai sekarang. Kalau kita melihat ya dari 2023 itu, kita melihat kalau yang namanya orang mengungsi, ya orang turun ke jalan-jalan, itu juga terjadi hari ini di Gaza. Saat ini di Gaza 1,9 juta orang mengungsi. Rakyat Gaza tuh ada 2 juta, 1,9 jutanya mengungsi, itu udah hampir semuanya menjadi pengungsi. Tapi rakyat Gaza tuh luar biasa ya keteguhan sama harapannya teman-teman. Mereka gak mau mengulangi apa yang terjadi di Nakba. Kalau di Nakba banyak yang akhirnya keluar dari Palestina dan gak bisa kembali. Tapi kalau rakyat Gaza mereka gak mau keluar. Ya, kalau ngungsi sementara aja ya. Teman-teman ngikutin waktu mereka ngungsi ke Rafah. Kemudian ketika ada gencatan senjata, semua orang yang ada di Rafah balik lagi semuanya ke Gaza Utara. Kita melihat bagaimana ratusan ribu orang berjalan kaki dari Rafah ke Gaza Utara. Kenapa? Karena mereka pengen balik lagi ke rumah mereka. Ini keteguhan dan harapan yang sangat luar biasa. Karena mereka pengen nunjukin, gak peduli gimana pun kita dibombardir, kita akan balik lagi karena ini rumah kami. Kalau lihat orang-orang Palestina bangun rumahnya dengan bahan-bahan yang sangat sederhana gitu ya. Mereka ngebangun lagi, menyusun lagi batu bata demi batu bata. Itu bukan karena mereka
pengen punya rumah aja gitu kayak kita. Enggak, itu simbol harapan mereka. Itu simbol kalau gue tuh nggak nyerah dari sini. Kita tuh nggak nyerah walaupun kalian hancurin berkali-kali, walaupun kalian kirim rudal ke sini berkali-kali, kita bakal bangun terus rumahnya. Itu tuh pesan yang mereka pengen sampaikan ketika mereka membangun lagi batu bata demi batu bata rumah mereka. Padahal kalau kita pikir ya, ngapain sih mereka bangun rumah, ntar juga dibom lagi. Ya gampang banget yang namanya Israel tuh ngancurin rumah-rumah mereka, bahkan rumah sakit, bahkan tenda pengungsian sekalipun. Bahkan ini kalau kita dengar dari Dr. Dani Erlangga kemarin, mereka itu menghancurkan rumah-rumah Gaza itu udah autopilot. Drone-drone yang terbang itu udah autopilot, udah bisa disetting dari sebuah ruangan yang aman di entitas Israel itu. Kemudian bisa meluncurkan rudal-rudal yang juga autopilot. Mereka mau ngancurin apa aja tuh sangat mudah dan sangat bisa mereka lakukan gitu tanpa menggunakan hati nurani lagi. Nggak tahu masih punya hati nurani atau enggak kayak udah lebih rendah dari binatang. Tapi dengan kehancuran itu mereka tetap bangun rumah, mereka tetap bangun masjid, mereka bangun rumah sakit pakai tenda-tenda. Itu kan bukti kalau mereka tuh nggak nyerah. Ya ini terkait pengungsi ya, terkait orang-orang yang keluar dari rumahnya tapi mereka kembali lagi. Lanjut. Kemudian pengungsi. Ya, ini tenda-tenda pengungsian yang dulu akhirnya ada eksis itu ketika Nakba. Ini fotonya ya. Di mana rakyat Palestina untuk pertama kalinya ngerasain tinggal di tenda-tenda pengungsian. Mereka ngerasain gimana susahnya, gimana kepanasannya, gimana kedinginannya. Gimana mereka merindukan rumah-rumahnya, tanah airnya. Dan itu terjadi sampai sekarang. Ya kalau dulu di Nakba 750.000 orang mengungsi. Sekarang sekitar 6 juta pengungsi Palestina yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ya khususnya yang paling banyak ada di sekitar Palestina ya. Di Jordan, di Suriah gitu. Tapi ada juga di negara-negara lainnya. Tapi ini menunjukkan bahwa ini terus berlangsung teman-teman masalahnya. Masalahnya gak selesai di Nakba, abis itu mereka akan kembali lagi, mereka sudah kembali lagi, enggak. Tapi mereka tetap di sana. Ya ada salah satu kalimat dari, ada dalam dokumenter, aku lupa dokumenter apa ya. Ada seorang pengungsi Palestina yang mereka menyayangkan kenapa tenda-tendanya dibuat jadi rumah susun bangunan gitu. Kenapa sih kenapa ya waktu itu kita mau tenda-tenda kita diubah jadi rumah susun seperti ini? Kenapa? Karena ini akan semakin menegaskan kalau kita akan menjadi pengungsi selamanya. Kalau tenda sifatnya sementara kan, oke kita bakal balik. Tapi kalau rumah susun yang itu udah batu bata gitu, itu udah jadi kayak dia akan di situ bergenerasi-generasi, dan itu yang terjadi hari ini sampai jumlahnya 6 juta jiwa pengungsi Palestina. Lanjut. Kemudian pembantaian, ya ini foto di Yasin, dan sekarang kita bisa melihat bagaimana pembantaian dari 2023 sampai 2025 itu ada lebih dari 50.000 syuhada rakyat Gaza. 50.000 yang teralirkan darahnya ya tanpa salah apapun, dan diantaranya banyak yang perempuan dan anak-anak. Jadi kalau kita ngebayangin gimana sih dulu sadisnya Nakba, boleh jadi lebih sadis ketika kita ngelihat kondisi genosida Gaza hari ini. Karena pembantaiannya 50.000, saat Nakba 13.000, dan itu terjadi di hadapan mata kita. Kalau Nakba nggak dokumentasinya mungkin nggak banyak, ya mungkin ada sejarah-sejarah yang hitam putih. Tapi kalau genosida Gaza kita bisa ngelihat loh di hadapan mata kepala kita. Jurnalis yang terbakar hidup-hidup, seorang pemuda yang terbakar hidup-hidup, bayi yang terbelah dua, orang yang terpelanting ke atas tubuhnya hancur lebur, kita bisa ngelihat di depan mata kepala kita. Jadi nggak selesai hari ini, dan gimana sikap kita
ketika ngelihat genosida tuh bisa live di depan mata kita? Apa kita cuma diem? Apa kita berhenti cuma doa doang? Apakah kita berhenti cuma sebatas rasa kasihan? Ya, atau ada hal lain yang bisa kita lakukan? Lanjut. Kemudian tentara ya juga masih sama. Kalau dulu tentara Irgun dan Haganah mungkin belum establish gitu ya tentara yang sekarang. Kita bisa lihat ya kayak seadanya gitu, ada pakai senjata, hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau sekarang tentara-tentara Israel sudah sangat dilengkapi dengan peralatan-peralatan canggih. Ada yang mengatakan katanya satu tentara Israel itu dari atas sampai bawah outfit dan segala perlengkapannya berapa miliar gitu untuk satu tentara ya. Itu belum tank Markavanya, belum rudalnya, belum Iron Dome-nya yang menghalang mereka dengan senjata-senjata genosida yang lebih canggih dan dukungan dari Amerika Serikat yang lebih banyak lagi ya, dan negara-negara lain mungkin, dan perusahaan-perusahaan yang mendonasikan sebagian keuntungannya untuk senjata-senjata mereka. Ya, ini masih juga terus terjadi sampai hari ini. Selanjutnya gitu ya. Dan yang harus kita ingat, yang harus kita pahami sama-sama, walau kelihatannya terus dibantai, dari tadi narasi yang aku sampaikan tuh kayak negatif banget ya. Wah, kayaknya terus dibantai, kayaknya makin gak ada titik terang gitu, gak ada titik harapan. Kayaknya semakin parah tragedinya, semakin parah pembantaiannya. Tapi yang harus kita ingat, yang harus kita yakini, kalau perjuangan ini akhirnya adalah kemenangan. Karena itu yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Ini yang harus kita yakini baik-baik gitu. Bahwa sesedih dan sedesperate apapun kita ngelihat apa yang terjadi saat ini di Gaza, di Palestina, akhirnya kemenangan. Itu yang harus kita yakini. Ya, dan memang kalau kita lihat ada titik terang gitu ya, ada harapan. Ya, apakah geopolitik ya, dukungan geopolitik terhadap Palestina tuh berubah, dan bagaimana entitas Israel ini udah jadi public enemy banget. Bahwa Israel sama Amerika ini udah jadi public enemy deh di berbagai negara. Ya, bahkan pengadilan internasional juga udah mulai mencari gitu ya, udah mulai membatasi gerak-geraknya si Netanyahu ini. Kemudian mata dunia juga sudah mulai terbuka pada penjajahan Palestina. Dulu tuh kayaknya 9 tahun lalu ya, ketika aku mahasiswa, itu orang yang ngomongin Palestina, yang ngangkat Palestina jadi skripsinya, yang aksi membela Palestina tuh udah dicap radikal, dicap teroris ya, karena dulu kayak gitu tuh yang ditampilkan sama media. Tapi sekarang mata dunia tuh sudah terbuka, dan aksi-aksi dari berbagai negara barat justru yang paling masif. Bahkan mahasiswa-mahasiswa di Amerika, mahasiswa-mahasiswa di universitas top dunia, Harvard, Stanford, itu mereka sangat-sangat lantang menyuarakan kemerdekaan Palestina, ya, mengutuk genosida. Kemudian kekuatan media sosial juga ternyata bisa menumbangkan Hasbara Project, yang itu disokong sama Israel bisa ratusan miliar. Mereka nge-hire banyak influencer, nge-hire banyak mahasiswa untuk bersuara. Tapi ternyata dengan media sosial, modal kita speak up tuh, modal kita nge-like, nge-share, ternyata itu bisa menumbangkan Hasbara Project ya. Kita bisa nge-counter tuh isu-isu atau berita-berita yang dia memutarbalikan fakta dengan media sosial, dan masifnya orang-orang bicara tentang Palestina, akhirnya itu bisa terkalahkan. Kemudian kekuatan para pejuang juga bertambah kalau kita lihat dari senjatanya, dari pasukannya, dari terowongan-terowongannya, atau dari negosiasinya ya. Kemarin bisa sampai ada gencatan senjata, itu juga jadi sebuah progres gitu untuk perjuangan kemerdekaan Palestina ini. Jadi di tengah kelamnya tragedi, di tengah kelamnya pembantaian, ada loh harapan. Ya, masih ada loh harapan kalau kita mau terus bergerak, kalau kita mau terus berjuang. Dan harapan itu sangat-sangat tergantung dengan kita saat ini. Kalau kita tetap milih diam,
Kalau kita tetap milih gak peduli, ya akan terus seperti ini. Ya, tapi kalau kita semakin sadar kalau tiap diri kita tuh berharga loh untuk melakukan perubahan, untuk menyuarakan Palestina, itu yang akan membuat titik terang dan harapannya tuh akan semakin besar. Gitu. Lanjut. Nah, ini sedikit renungan ya. Aku ingin teman-teman semua merenung setelah panjangnya kisah Nakba dan penjajahan Palestina sampai genosida Gaza saat ini. Kenapa sih peristiwa ini? Kenapa sih penjajahan ini harus di Palestina? Kenapa harus ada di sebuah negara, sebuah wilayah yang ada tanah suci umat Islamnya di sana, ada Al-Quds, ada masjid suci umat Islamnya di sana, ada Al-Aqsa. Kenapa sih Theodor Herzl ini yang ngide bikin entitas Israel harus di Palestina, dan ini semua terjadi di Palestina? Dari berbagai banyaknya wilayah di muka bumi ini, yang mungkin ada gitu wilayah yang gak ada orangnya, dimana kayak di Amerika Utara mungkin deket-deket yang ada salju-saljunya. Kenapa harus di sana? Ya, dan di tempat yang sangat-sangat erat kaitannya dengan umat Islam, dengan Masjid Al-Aqsa, dengan tanah suci Al-Quds Palestina, yang di sana adalah tanah para nabi, yang jejak-jejak para nabinya itu ada sangat banyak di seluruh penjuru Palestina. Kenapa itu setitik petak bumi itu yang justru terjadi penjajahan? Ya, lanjut. Inilah yang akhirnya Allah jawab ya di Quran surat Muhammad ayat 4. Allah berfirman, demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain, dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Jadi sebenarnya sangat-sangat mudah kalau Allah ingin menghilangkan penjajahan ini, kalau Allah ingin mengalahkan tentara-tentara Israel itu, pengen membebaskan Palestina, membebaskan Masjid Al-Aqsa sekarang juga, itu adalah hal-hal yang sangat mudah bagi Allah. Tapi nyatanya ini 77 tahun sejak tragedi Nakba ya. Ini kalau kita hitung lagi sebelum Balfour itu bisa 100 tahun. 100 tahun penjajahannya. Kenapa gak selesai-selesai? Kenapa kayaknya makin parah? Kata Allah, Allah itu hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Jadi kalau kita merenungi tentang tragedi Nakba, kemudian kita renungi ke dalam diri kita masing-masing ya, bahwa kita melihat tragedi ini kita bukan cuma ngomongin sejarah, kita bukan cuma ngomongin sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan yaudah itu selesai, bukan tugas gue lagi, itu nggak ada kaitannya sama diri gue lagi, nggak kayak gitu. Ya, tapi kalau kita melihat di Quran surat Muhammad ayat 4, ini adalah ujian kita. Nakba, penjajahan Palestina, penjajahan terhadap Masjid Suci Al-Aqsa, genosida rakyat Gaza, itu adalah ujian kita. Ujian kita apa? Kita gak diuji, kita gak kena bom. Ujian kita mau gak membantu saudara kita yang ada di sana? Kita mau gak ikut jadi orang-orang yang support? Kita kan dari jauh ya, kita nih barisan yang jauh. Barisan yang jauh ini tugasnya adalah kita support. Ya, kita mau gak membantu, mendukung Palestina? Ya, apakah itu bantu? Aduh, ada banyak banget yang bisa dibantu ya. Apakah itu bantu menyantuni anak yatimnya dari jauh? Ada programnya di Smart Satu Tujuan. Apakah bantu mengirim sepiring makanan di sana? Gak usah banyak-banyak, sepiring aja. Insya Allah ya, Teteh tuh dari Januari bikin, ini intermezzo sedikit, bikin grup anak asuh Gaza, dan ada satu orang, aku gak nyebutin namanya ya, ada satu orang yang berdonasi rutin setiap subuh Rp4.000. 4.000 loh, itu kita kayak parkir 2 kali aja udah 4.000 tuh. Tapi yang aku ingin highlight adalah tentang keinginan atau keteguhan seseorang tuh mau kontribusi. Yang kita gak tahu ya, orang itu 4.000 tuh nilainya buat dia segimana.
Apakah itu boleh jadi sesuatu hal yang sangat berharga karena itu setiap hari atau gimana, tapi ada keinginan untuk aku mau bantu loh walaupun aku cuma bisanya 4.000, aku mau bantu loh walau aku cuma bisanya 2.000. Ada juga di grup lainnya yang setiap subuh tuh 2.000 rupiah, 2.000 rupiah. Ini ujian kita ya. Kita bisa berkaca sendirilah, kita kira-kira dengan kemampuan kita, dengan kapasitas kita, kira-kira sebenarnya kita bisa bantunya tuh gimana, kita bisa supportnya segimana. Dan ini semua adalah urusan kita masing-masing dengan Allah, dengan ujian ini ya. Tadi ya judulnya luka Palestina dan amanah kita. Kalau Palestina tuh amanah kita loh. Kalau Masjid Al-Aqsa itu masjidnya umat Islam, itu masjidnya kita semua, amanahnya kita semua. Hari ini yang ada di garis terdepan adalah rakyat Palestina karena mereka ada di sana. Tapi itu tugas kita semua ngejaganya. Ya, jadi ini ujian kita, ini amanah kita yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah nantinya. Lanjut. Gitu, sebagaimana kaum muhajirin amanah untuk kaum Ansor, rakyat Palestina adalah amanah untuk seluruh umat Islam. Ini kalau kita mau melihat ya dari sudut pandang sirah, bagaimana kaum muhajirin terusir, ya ini mirip nih kisahnya seperti rakyat Palestina. Kaum muhajirin itu mereka terusir dari Mekah, mereka diperangi, ya mereka melindungi agama mereka. Mereka hijrah untuk menyelamatkan agama mereka. Ya, mereka nggak bawa harta apapun, mereka meninggalkan rumahnya, mereka meninggalkan hartanya, bahkan ada yang berpisah dengan keluarganya, kaum muhajirin. Kemudian bertemu dengan kaum Ansor di Madinah, dan kita bisa melihat bagaimana kaum Ansor ini begitu menyayangi. Ya, solidaritasnya tuh luar biasa, begitu melindungi kaum muhajirin. Nah, yang kasih sayangnya itu udah kayak keluarganya sendiri. Ya ingat ya ada kisah kaum Ansor ketika Abdurrahman bin Auf ya, dia nggak membawa apapun, kemudian sahabat Rasulullah ini menawarkan ya membagi 2 seluruh asetnya. Aku punya kebun, ya ini kebun ya yang produktif nih, ada pohonnya, ada buahnya, bukan tanah lapang atau bukan kebun yang gak terurus. Aku punya kebun, kamu pilih mau yang mana. Aku punya istri ya, 2 istri, kamu lebih suka yang mana, nanti akan aku ceraikan. Aku punya rumah, kamu pilih yang mana, nanti buat kamu rumahnya. Itu sayangnya tuh sampai seperti itu. Ya tapi kita tahu kisahnya Abdurrahman bin Auf, akhlaknya juga lebih indah. Dia gak mentang-mentang dikasih, diambil semuanya, enggak. Tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan, gak usah, tunjukkan saja di mana pasar. Ya ini sebuah kisah persaudaraan yang luar biasa. Atau ada juga kisah ya yang ketika ada seorang kaum muhajirin yang kondisinya sedang sangat-sangat kelaparan. Sangat-sangat kelaparan. Kemudian Rasulullah menanyakan, kira-kira ada gak yang bisa menjamu teman kita ini, menjamu orang ini. Akhirnya ada satu keluarga yang mau menjamu. Saat itu kondisinya juga lagi pada banyak yang kesusahan. Ternyata mau menjamu tamu tersebut. Kemudian ketika menjamu, istrinya mengatakan, tidurkan anak kita. Kemudian kasih 1 mangkuk makanan ke tamu kita, dan kita makannya dengan ruangan yang gelap. Lampunya dimatiin, ruangannya gelap, tamunya makan. Tuan rumahnya, suami istri ini pura-pura makan. Dengan mangkok yang kosong, dengan sendok dia mendenting-dentingkan mangkoknya seakan-akan lagi makan. Indah banget akhlaknya. Dan itu makanan bayinya, makanan anaknya, satu-satunya makanan di rumah itu punya anaknya, dikasih untuk tamunya, dikasih untuk kaum muhajirin ini. Kan akhlak yang sangat-sangat indah. Kenapa? Karena mereka tahu ini saudara kita yang sedang berjuang bersama Rasulullah. Ini saudara kita yang sama-sama seiman, yang sama-sama menggenggam Al-Quran, yang sama-sama membaca Al-Quran, yang sama-sama sholat, yang mencintai Allah dan Rasulullah. Inilah ikatan iman yang luar biasa kaum Ansor dan kaum muhajirin.
Dan kisah mangkuk tadi itu yang akhirnya membuat Allah menurunkan Quran surat Al-Hasyr. Boleh di next. Al-Hasyr ayat 9. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah itu tahu kenapa Allah sangat-sangat mengapresiasi. Allah tuh tahu keluarga itu juga sangat-sangat memerlukan. Tapi dia masih mau berbagi untuk yang lain. Teman-teman, kalau kisah tadi itu satu orang yang kelaparan. Tapi di Gaza ada berapa juta orang yang hari ini kelaparan. Ya bahkan kelaparannya ada ribuan orang yang seperti ini. Ya kelaparan ekstrim, gizi buruk ekstrim. Yang kalau kita lihat ya foto-fotonya orang-orang anak-anak yang seakan-akan tulang yang berbalut kulit. Dan resiko kematiannya sangat-sangat besar karena apa? Karena kelaparan. Jadi di Gaza tuh orang mati, orang syahid itu nggak hanya karena ledakan, ya, nggak hanya karena rudal, tapi juga karena kelaparan. Itu juga senjata yang digunakan sama para penjajah. Ada jutaan orang yang kelaparan hari ini, yang makan sehari sekali itu udah sangat-sangat mewah. Kira-kira sudahkah kita memberikan sedikit yang kita punya, sedikit aja, sedikit yang kita punya, sepiring makanan aja kita kirimkan ke Gaza, karena itu saudara seiman kita. Apalagi mereka yang saat ini berjuang menjaga Palestina, menjaga Masjid Al-Aqsa. Lanjut. Ya, maka sudah bukan saatnya lagi kita berkata, aku hanya bisa berdoa untuk Palestina gitu ya. Ketika lihat apa yang terjadi di Gaza, ya Allah kasihan banget ya, aku nggak tahu nih harus ngapain selain doa. Aku cuma bisa doa aja buat mereka. Ya kayaknya udah bukan saatnya lagi deh kita cuma bisa berdoa. Ya betul bahwa doa adalah senjatanya umat Islam. Betul bahwa ayo kita tingkatkan doa kita buat Palestina. Bahkan ada sebagian masjid ya yang setiap sholat 5 waktu itu kunut. Ya, doa kunut, mendoakan. Doa adalah sesuatu hal yang sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus. Tapi ada hal lain yang bisa kita lakukan ya. Ketika kita melihat jurnalis yang sengaja dibakar hidup-hidup di dalam tenda. Itu kalau kita lihat kisahnya ada sempat beberapa jam dia sempat hidup dengan kondisi yang sangat-sangat kritis walaupun setelah itu dia syahid. Itu perjuangan para jurnalis di Gaza untuk menyampaikan apa yang terjadi di Gaza. Ada yang banyak ya, ada ratusan jurnalis yang tertembak. Sengaja ditembak ya, bahkan penjajah itu sengaja nyasar rompi yang ada tulisan pressnya, yaitu yang jadi target yang dibakar hidup-hidup di tenda. Itu tenda jurnalis. Penjajah tahu itu tenda media jurnalis tuh ada di sana, tapi sengaja disasar. Mereka yang membuat berita atau membuat video dengan kondisi perut yang lapar, dengan kondisi kelelahan yang sangat amat gitu, mungkin mereka nggak tidur berhari-hari, mungkin mereka mencari sinyal dengan sangat susah dan seterusnya. Tapi ketika berita itu sampai di tangan kita, itu berhenti di kita. Itu gak kita lanjutin lagi, gak kita sebarin lagi ke orang lain. Cuma karena dengan alasan bosen nge-share Palestina terus. Atau cuma dengan alasan kayaknya yang lain udah tahu deh berita ini. Atau kayak aduh takut engagementnya turun. Aduh nanti di ban sama Meta. Ya kayaknya egois banget kalau kita berpikir seperti itu. Di saat jurnalis di sana sudah
menyerahkan nyawanya buat menyuarakan apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi di Palestina. Gitu ya, ketika kita ngelihat tadi bayi-bayi yang meninggal karena kelaparan, meninggal karena kedinginan, ya orang-orang yang dibantai dengan luar biasa ya. Atau juga orang-orang yang bertahan hidup hari ini di Gaza ya. Karena banyak orang-orang di Gaza yang saking beratnya penderitaan mereka, saking beratnya ujian mereka menginginkan kematian. Ada anak yang berkata, kayaknya aku cuma bisa makan daging di surga. Kayaknya untuk menghilangkan semua penat ini kayaknya adalah kematian. Ya, saking sudah sangat-sangat beratnya penderitaan yang mereka rasakan. Gitu, maka mari kita lakukan yang lebih dari sekedar doa. Kita bisa share ya, membagikan informasi. Ini sesuatu hal yang sangat mudah. Insya Allah teman-teman kayaknya di sini sering online gitu ya, atau mudah untuk online di media sosialnya, apalagi Gen M sama Gen Z ya, sering nongkrongnya nih di media sosial. Kita bisa share atau di media sosial kita, atau di grup-grup WA keluarga kita, komunitas kita. Atau kita bisa melakukan aksi, teman-teman di sini ya, insya Allah yang ikut Run for Liberation, selain kita berlari ya, tunjukkan juga sambil kita berlari, kita sampaikan kita berlari karena kita membela Palestina, karena kita mengecam genosida yang ada di Gaza. Ya, ini yang harus jadi semangat kita ketika nanti teman-teman ikut Run for Liberation. Atau bisa memboikot ya, ini udah harus jadi lifestyle kita nih. Pilih-pilih mana produk-produk yang mendukung genosida, yang mendukung penjajahan, stop, kita coba cari produk-produk yang lain. Ya jangan sampai coba dengan alasan, aduh kangen nih makan ayam crispy yang itu gitu ya. Akhirnya coba karena kangen kita membeli produk yang itu, jangan ya. Karena sayang banget ya, atau tadi ya egois banget rasanya. Gitu, kemudian learn, belajar. Udah saatnya kita belajar lebih banyak tentang Palestina, yang mungkin gak cuma sekadar baca sedikit di media sosial, tapi mungkin udah kita mulai beli bukunya. Beli buku tentang sejarah Palestina. Atau baca ya berita-berita yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, dokumenter tentang apa sih yang terjadi di Al-Quds, ya apa sih yang terjadi di Gaza, apa sih yang terjadi pada tawanan Palestina, ya apa sih yang terjadi pada anak-anak di Gaza. Ada banyak sekali ya di YouTube dokumenter, teman-teman cari dokumenter Al Jazeera Palestine, itu ada banyak banget tuh. Ada Nakba, ada Intifadah, ada Al-Quds, ada Jerusalem, semuanya banyak sekali yang bisa kita pelajari. Semakin kita belajar, semakin kita bisa speak up untuk Palestina, semakin banyak yang bisa kita sampaikan. Ya, berdonasi tadi ya sesuai kemampuan kita aja. Ya, atau ada juga nih ya teman-teman yang ketika dia merasa memberikannya hanya sedikit, dia ngajakin orang lain. Ya, ngajakin orang lain, apakah teman-temannya, keluarganya, semuanya ikutan donasi, yang sedikit-sedikit itu akhirnya bisa jadi banyak. Ya, dan itu ada andilnya dia ngajakin orang lain untuk ikut patungan misalnya, atau sekedar menyebarkan informasi tentang donasi. Ya, sebarin aja, teman-teman ini ada info donasi, kalau mau kirim makanan ke Gaza caranya kayak gini. Kalau mau menyantuni anak yatim caranya seperti ini, daftarnya di sini, klik link di bio Smart Satu Tujuan ya gitu misalnya. Ada banyak sekali kemudahan-kemudahan untuk kita membantu untuk support Palestina. Jadi insya Allah ini yang akan menjadi bentuk pertanggungjawaban kelak kita di hadapan Allah. Bahwa kita bisa mengatakan kepada Allah, ya Allah, ketika aku melihat genosida di Gaza, ketika aku melihat penjajahan Palestina, penjajahan terhadap Masjid Suci Al-Aqsa, aku udah melakukan ini. Aku udah mengirimkan ini. Aku udah coba belajar tentang ini. Aku udah berupaya mengajak teman-teman dan seterusnya. Ya, sehingga ada sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan terhadap tadi ya ujian kita. Gitu. Jadi semoga Gaza, semoga Nakba, semoga genosida yang terjadi itu tidak berhenti pada rasa kasihan, tapi kita turut menjadi harapan buat
rakyat Gaza untuk rakyat Palestina. Semoga kita bisa melakukan yang terbaik untuk Palestina, untuk Allah dan Rasulullah, insyaallah. Itu sekian dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi